Aceh itu negeri sakit. Kalau misalnya para pihak menginginkan Pak Ali menjadi salah satu kontestan, apa konsep Pak Ali untuk membangun Aceh? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau masuk-masuk itu tetap ada semacam penghargaan juga secara kultural Pak Ali. Kultural, karena ini adalah pendekatan kultural dan ini saya lihat yang harus dimainkan juga di Aceh. Kenapa Aceh jadi konflik terus ini? Karena kita lebih kepada pendekatan struktural, tidak pendekatan kultural. Dan ini sebenarnya itu ilmu. Apa obsesi Pak Ali terhadap negara kita, Indonesia, dan khususnya tempat kelahiran Pak Ali Aceh? Aceh ini dua. Ini saya buka frank. Ya kan? Saya sering diskusi dengan tokoh, dengan Wali Negara Malik Mahmud. Kalau ketemu, saya ngomong terbuka. Aceh itu kalau mau berkembang, dua. Kalau lawan serius. Jangan lawan pura-pura korban masyarakat. Ya kan? Yang kedua, kalau tidak sanggup melawan, jadilah warga negara yang baik. Sehingga Jakarta tidak pernah curiga lagi pada orang Aceh. Oh, ngeri kali dah kalimat Pak Ali. Kalau mau lawan serius. Lawan serius. Jangan main pura-pura seperti ini. Korban terus kita ini jadi mainan. Jadi Aceh itu kapanpun jadi mainan orang. Jadi pembangunan tetap stagnan. Stagnan. Jadi objek. Kita harus menjadi subjek pelaku. Maka pemimpin Aceh ke depan itu harus orang berpucuk ke atas dan berakar ke bawah. Untuk pilkada beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan ke depan. Kalau enggak, Aceh jadi objek terus. Dan Pak Ali sudah melihat sosok yang seperti tamsilan Pak Ali tadi. Kita kan sekarang kayaknya ada di Aceh kan orang-orang yang transaksional semua. Orang di Aceh ini kan yang penting padu mikir kan. Padu bata, padu bate, padu ikah, padu ike. Jadi orang-orang yang berfikir untuk membangun negeri ini secara serius itu tidak ada. Kalau misalnya para pihak menginginkan Pak Ali menjadi salah satu kontestan, apa konsep Pak Ali untuk membangun Aceh? Saya tidak bermimpi ke sana. Konsep aja. Saya seorang ilmuwan yang bisa berkontribusi untuk negara ini dan khususnya untuk tempat kelahiran saya. Ya kan? Saya lihat konsepnya pemimpin Aceh harus ada strong leader. Pemimpin yang kuat, tidak menjadi boneka di Aceh. Tapi strong leader ini dia sangat trusted oleh Jakarta. Contohnya, kalau pemimpin Aceh pada masa lalu ada contohnya. Contohnya seperti Ibrahim Hasan. Itu contoh strong leader. Dia berakar ke bawah, budayawan, ilmuwan, ya kan? Punya semua pemikir yang ulu. Tapi dia juga dihargai oleh Jakarta. Kenapa? Karena dia berpucuk ke atas. Itu yang harus pemimpin Aceh. Tapi apakah ada resource untuk itu? Harus di-create. Ada. Aceh itu banyak resource. Tapi orang Aceh ini sekarang kan karena sistem pemilihan one man one vote. Itu bagian daripada demokrasi. One man one vote ini. Akibatnya kan strong leader ini kan diam. Potensi itu kan diam. Tapi itu bisa di-create. Tidak ada masalah. Umumnya, kalau strong leader itu adalah tokoh rakyat. Dan masyarakat hargai dia sebagai pemimpin. Tapi yang penting untuk Aceh jangan dicurigai selama-lamanya lagi. Tapi pada sisi lain Pak Ali, itu masyarakatnya cenderung happy-nya itu dipimpin oleh pelawak, oleh yang humoris seperti Haji Umar misalnya dengan 1 juta pemilih kemarin. Itu gimana? Ini akses pada konflik. Orang kan jadi happy-happy. Ya kan? Jadi masyarakat sekarang kan jadi apatis. Enggak penting isi kepala. Masyarakat udah apatis sekarang. Apa kita biarkan masyarakat Aceh apatis selalu seperti ini? Kita biarkan Aceh ini hancur seperti ini. Dengan hidup dalam kelompok yang apatis. Dari atas sampai ke bawah. Orang atas hanya bermain sebagai oportunis. Kalau itu, semua orang menganggapnya saya mampu.
Kan itu yang di Aceh ini. Pat hebat je dengan kaya. Jadi zaman Abu Syik je tinggal pasal kau lampuh Abu Syik kaya. Padahal kita hari ini udah tak ada apa-apa. Ya. Masih bicara Abu Syik lon dengan Abu Syik je. Ini. Saya kira inilah pendekatan-pendekatan kultur yang harus dimainkan di Aceh. Tidak pendekatan mekanik. Kalau pendekatan mekanik, kita hanya bisa membangun jalan dan gedung. Aceh itu negeri sakit. Harus cari dokter yang jitu untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter spesialis. Dokter spesialis. Nggak boleh dokter umum. Nggak boleh. Ini harus dokter yang serius yang bisa membangun Aceh. Dan apakah dokter itu mampu menyembuhkan segala penyakit kita hari ini? Makanya ingat enggak? Ilmu ini kan ilmu kan dua ini. Ada organik, ada mekanik. Ada ilmu yang pendekatan antropologi, sosiologi. Ya kan? Pendekatan kultur dan sosiologi dan sosial masyarakat. Dan itu yang dimainkan lebih parah lagi Belanda bagaimana menghancurkan kita dulu, mampu dia hancurkan. Kenapa? Pendekatan ilmu. Ini para ilmuwan ini kan belajar untuk menerapkan ilmunya siapa yang pakai. Usernya siapa? Sekarang usernya banyak orang-orang jahat. Nah, makanya saya kira Aceh ini jangan jadilah objek terus. Oke Pak Li, saya ngeri sedap nih Pak Li. Kita harus closing dulu, kita sambung topik itu di lain kesempatan. karena ini betul-betul suasana yang realitanya memang demikian ya, apa yang Pak Li sampaikan tadi kan. Bahwa kecenderungan kita, kemudian situasi masyarakat kita yang sakit, kemudian happy masyarakat yang berbeda yang seharusnya ini. Jadi memang ini sebuah fenomena yang penting perlu kita diskusikan Pak Li, dan kita perlu topik khusus Pak Li. Oh, baik, tapi ini harus ada kita diskusi terus. Kalau gitu kita cinta kepada negeri yang kita sayangi ini. Baik, tadi melihat spirit Pak Li dari cerita-cerita mulai dari Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dan juga NTT tadi. Papua juga ada marga, itu menjadi pengalaman untuk berbagi di Sagodevi sebagai ruang edukasinya kita bersama. Terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih Pak Li. Yang telah memberi luang kepada kita diskusi pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih sekali butuh turun pesawat langsung ke Sagodevi dulu. Nah ini luar biasa juga. Terima kasih Pak Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.